Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatun Nusyrah dari kelas C4. Saya akan memenuhi tugas UTS Studi English Ulum Al-Quran for Reading. Saya akan berpendapat tentang interpretasi Al-Quran oleh Al-Quran. Nah, saya ingin berbagi pendapat tentang konsep penting dalam Al-Quran, yaitu bahwa Al-Quran dapat menginterpretasikan dirinya sendiri. I believe this self-interpretation is a remarkable aspect that highlights the coherence and unity of its teaching. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap ayat dalam Al-Quran tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Salah satu contoh yang sangat menarik bagi saya adalah hubungan antara ayat Quran surah 2 ayat 37 dan Quran surah 7 ayat 23. Nah, di Quran surah 2 ayat 37 Allah menyatakan bahwa Adam menerima kalimat petunjuk dari Tuhannya dan dia menerima tobatnya. Namun ayat ini tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Ketika saya membaca Quran surah 7 ayat 23, saya menemukan penjelasan yang lebih lengkap di mana Adam dan Hawa mengakui kesalahan mereka dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. I see this a powerful reminder of God's mercy and guidance. Nah, ini mengajarkan kita tentang pentingnya tobat dan pengakuan atas kesalahan. Lebih lanjutnya, pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa tafsir terbaik adalah dengan menginterpretasikan Al-Quran menggunakan Al-Quran sendiri sangat resonan dengan saya. In my view, this method emphasizes the depth and richness of the Quran. Ketika satu ayat merangkum satu poin, kita seringkali menemukan elaborasi di ayat lain yang memberikan konteks lebih dalam. Misalnya, banyak hukum dalam Al-Quran yang disertai dengan penjelasan di bagian lain, yang menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya berisi aturan, tetapi juga prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga tertarik dengan adanya ayat-ayat yang bersifat mutlak dan kualifikasi. Ayat-ayat yang mutlak memberikan prinsip dasar, sementara kalau ayat-ayat yang kualifikasi memberikan rincian yang membantu kita menerapkan ajaran tersebut dengan bijaksana. Misalnya, ketika kita membahas isu-isu moral atau sosial. Nah, di situ kita seringkali menemukan bahwa prinsip-prinsip tersebut dijelaskan secara rinci di bagian lain Al-Quran. Penting bagi kita untuk memahami bahwa Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai panduan
moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. I believe that when one first clarifies another, it helps us the practical implication of this teaching. Nah, ketika kita belajar tentang zakat, misalnya, kita tidak hanya diberikan perintah untuk memberi, tetapi juga diajarkan tentang kepentingan berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Di zaman sekarang, nilai-nilai ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat banyak tantangan sosial di sekitar kita. Selanjutnya, saya merasa bahwa pendekatan ini juga mendorong kita untuk lebih aktif dalam belajar dan menggali makna dari Al-Quran. By continuously seeking to understand how the Quran explains itself, we deepen our relationship with the text. Nah, hal ini bukan hanya tentang memahami kata-kata, tetapi juga tentang meresapi makna dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan memahami konteks dan aplikasi dari hukum-hukum tertentu, kita dapat menjadi individu yang lebih baik. Tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai kesimpulannya, saya ingin menegaskan bahwa pendekatan interpretasi Al-Quran oleh Al-Quran adalah kunci untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh. I feel that this method inspires us to engage more deeply with the text and reflect on its relevance in our lives. Nah, dengan memahami bagaimana ayat saling menjelaskan, kita tidak hanya meningkatkan pengetahuan kita, tetapi juga memperkuat iman kita dalam menjalani ajaran agama. Saya berharap dengan berbagi pendapat ini, kita semua dapat lebih menghargai Al-Quran sebagai sumber petunjuk yang kaya dan mendalam. May we always seek knowledge and strive to implement the teachings of the Quran in our daily lives. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.